Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Eko Rumekso. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial ya. Tutorial mengenai kumpulan rumus cepat di Microsoft Word ya. Jadi ini adalah part 2 karena kemarin sudah saya upload untuk part 1 ya. Part 1 adalah 10 kumpulan rumus cepat di Microsoft Word. Kemarin saya sudah berikan 10 rumusnya dan saya lanjutkan untuk 13 rumus. Ini ya, rumus untuk cara cepat pintar di Microsoft Word gitu ya. Jadi pada part kedua ini saya akan membahas mengenai berhubungan dengan pencarian ya. Jadi pencarian ini ya, dengan pencarian dan penelusuran dokumen. Jadi 13 rumus ini mengenai ini ya, mengenai pencarian dan penelusuran dokumen gitu guys. Sebelum kita mulai, kita akan saya harapkan untuk teman-teman bisa subscribe dulu ya dan like, komen di channel saya ini Eko Rumekso. Di sini berbagai ilmu, berbagai tutorial ya, bisa teman-teman pelajari juga. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial yang pertama. Kita ke menu yang pertama ya, yaitu pertama kita kasihkan perbesar dulu biar kelihatan. Oke, yang pertama adalah CTRL plus F. Nah, apa sih gunanya ini? CTRL plus F, kita coba ya, kita tekan di keyboardnya teman-teman, bisa langsung dicoba. CTRL plus F. Nah, CTRL plus F ini digunakan untuk melakukan pencarian ya, mengeluarkan navigasi ini ya, navigasi. Misal kita membuka skripsi ya, buka skripsi. Nah, kita bisa di sini ya. Kalau kita menekan CTRL plus F, nah di sini bisa kelihatan. Kita di headingnya bisa ke halaman pertujuan, halaman pengesahan, halaman moto, dan jadi enak. Kita tinggal klik di sini sudah keluar. Perfect juga bisa, perfect di sini juga bisa. Terus kemudian result, kita tinggal menghasil misalnya mood pengesahan. Kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar gitu ya. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ALT plus CTRL plus Y. Jadi ALT, CTRL plus Y ini digunakan untuk melanjutkan pencarian ya dari CTRL plus F tadi. Oke, kita kembali ke skripsi tadi. Kita lakukan di keyboardnya yaitu ALT CTRL ALT Y ya. Nah, kita keluarkan dulu ALT Y. Nah, kita melanjutkan resultnya ya. Dokumen continue section ya. Nah, ketika kita melakukan pengesahan ini ya, kita mencari dengan CTRL plus F tadi, kita melanjutkannya dengan CTRL J. Misalkan pada gitu ya, biar pada. Di sini pada kan banyak sekali. Kita klik CTRL ALT plus Y. Nah, kita bisa menggunakan tekan CTRL ALT terus Y. Nah, di sini digunakan untuk melakukan pencarian ini ya, melanjutkan pencarian dari CTRL plus F gitu ya, untuk mempercepat. Itu adalah cara yang kedua. Oke, untuk cara yang ketiga. Cara ketiga yaitu itu CTRL plus H. Di dalam CTRL
plus H. Nah, apa sih CTRL plus H ini? CTRL plus H ini digunakan untuk mencari teks tertentu ya, teks tertentu dengan menyimpan atau menggantinya ya. Misal kita kembali ke skripsi tadi, kita tekan CTRL plus H. Nah, di sini memunculkan untuk find dan replace. Kita bisa mencari di sini. Kita pada tadi, nah bisa. Kebetulan kita kalau mau replace ya, misalkan saya mau mereplace, jangan di sini saja. Misal contoh gitu ya. Di sini kita klikkan contoh ini akan kita ganti katanya menjadi hasil, itu ya, replace all. Oke, nah di sini sudah berubah ya, di sini sudah berubah menjadi hasil gitu ya. Replace ini untuk mengganti nama di Microsoft secara cepat ya. Jadi kata apapun yang tertulis contoh akan terganti menjadikan hasil semua ya di dalam dokumen tersebut. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, bisa dicoba langsung ya guys. Yang keempat apa ya, yang keempat itu apa tadi, saya hampir lupa, sebentar. CTRL plus G ya, CTRL plus G. Nah, CTRL plus G ini digunakan untuk cara singkat ya, cara singkat kita menuju halaman lain atau bookmark atau tabel atau komen tertentu ya. Misal kita CTRL G. Nah, kita di go to pack, go to section, next. Nah, misal kita buka di sini ya, di skripsi aja, next pack atau line ya, line bisa next. Nah, kita bookmark ya bisa next. Nah, atau komen next, nggak ada komen ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu jadi satu di sini. Kemudian kita close. Kemudian tutorial yang ke berapa tadi? Kelima. Tutorial yang kelima ini yaitu ALT plus CTRL plus Z. Nah, apa sih kegunaan ALT, CTRL plus Z ini di dalam keyboard? Ini adalah kegunaannya untuk memindah dokumen lain ya. Kita berpindah ke dokumen lain satu ke satu lainnya ya. CTRL Z. ALT CTRL Z. Nah, seperti ini ya. Seperti itu, CTRL ALT Z. Kita lihat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Memindahkan kursor atau. Oke, untuk yang keenam. Yang keenam yaitu tombol ya, tombol arah panah ini ya, arah panah bawah, arah panah. Arah panah di dalam keyboard ini sebelah kanan bawah ini itu untuk menaikkan dan mengirimkan ya, arah panah sebelah kanan. Kemudian yang ketujuh itu adalah back up, back down. Di dalam keyboard kan pasti ada apa namanya, back up dan back down ya. Di sebelah kanan biasanya. Silakan ya. Back up ini untuk menaikkan, kemudian back down untuk menurunkan gitu ya. Oke, itu yang cara yang ke-7 ya. Back up atau back down. Terus 8 ALT plus CTRL apa ini, CTRL plus backup. Nah, ini kita rumus ini digunakan untuk kembali ke tampilan di monitor ya.
alt backup. Nah, misal seperti ini, alt backup, backdown. Nah, awalnya kan di sini, awalnya. Kita kalau backdown dia di sini. Kalau kita hanya menekan backup saja kan seperti ini hilang ya. Tapi kalau kita TTRL alt backdown atau backup itu akan kursornya di sini dan di sini. Ini backdown, kalau kita backup di sini. Seperti itu ya. Nggak begitu berpengaruh sih. Itu sudah cara backup, kemudian ini backdown tadi sudah ya. Backdown. Kita kecilkan biar kelihatan. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah ctrl plus home ya. ctrl plus home. Nah, apa ini? Kita ctrl plus home. Kita coba ya. Kita coba. Home-nya mana home-nya? Oh, home-nya. Ini tidak bisa nih. Ctrl plus home-nya tidak bisa. Oh, home yang paling kanan. Ctrl home. Nah, ini kembali ke paling atas ya. Keyboardnya agak keras. Jadi kita misal di menu paling bawah, terus kita mau kembali ke home, ke paling atas, kita tinggal ctrl home. Tuh. Kalau kita hanya mengklik home kan tidak berfungsi keyboardnya, kita harus mengklik ctrl plus home. Nah, langsung naik ke atas gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya itu yang ke-11 itu ctrl plus n ya. ctrl plus n. ctrl plus n. Kita buka di deskripsi aja. ctrl plus n. Ini adalah untuk memunculkan lembar akhir ya. Lembar akhir kalau home tadi ctrl home kan lembar pertama, kalau di n lembar terakhir. Itu ya. Oke. Untuk yang ke-12 kita home. Home ini untuk awal baris. Tapi ini tidak bisa kalau tidak ada beberapa laptop itu yang bisa langsung ditekan home itu berubah, tapi ada beberapa laptop yang tidak bisa ya. Oh, di sini ya. Di sini, misal di sini. Kita klik di home, itu nanti kursornya akan ke sini. Home. Kalau kita N, nah di sini. Jadi hanya paragraf ya, hanya paragraf saja. Kalau hanya mengklik di home dan N saja. Di 13 tadi, 13 adalah N. N misalnya kan tadi N, N-nya di situ, home-nya di atas ya. Kalau tetap N, home. Nah, itu hanya satu paragraf di sini bergunanya. Oke, teman-teman bisa dicoba sendiri ya. Itu adalah 13 ya. 13 rumus. 13 rumus ini bisa membantu teman-teman dalam bekerja dan menggunakan Microsoft Word tersebut ya. Oke, semoga bermanfaat. Untuk part selanjutnya, part 3 akan saya berikan besok pagi ya. Terima kasih. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.